Oke, ini galian tempat pembuangan isi perut sapi maupun kambing ya. Nanti saat kurban, ini kita gali di depan WC ya. Jadi di penjelasan video kali ini saya hanya rekam saja karena video aslinya ini ada suara musik sholawatan dari masjid ya, disetel oleh bapak-bapak. Jadi kalau pakai video originalnya maka akan terdengar suara musik sholawatannya. Saya jamin kalau pakai suara yang itu kena hak cipta ya, copyright. Jadi saya rekam sound saja untuk penjelasannya. Kemudian ini yang di atas kita bersama bapak-bapak yang lainnya menggali lubang untuk tampungan darah kurban ya. Di sini nanti pemotongannya. Ini areal ini pembangunan masjid ya, tempat pembangunan masjid utama Al-Ikhlas di perumahan kami. Ini dia galiannya, dan alhamdulillah tahun ini kita bisa berkurban 5 ekor sapi dan 3 kambing. Semoga sebelum hari H Idul Adha-nya pada hari Kamis insya Allah ya, ada tambahan lagi sapi ataupun kambing yang mau berkurban di perumahan kami. Dan semoga kita semua ya bisa berkurban setiap tahunnya, entah kurban sapi ataupun kurban kambing, tapi bukan perasaan ya, bukan kurban perasaan. Oke teman-teman, ini adalah areal rencana pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Untuk sementara ini yang di depan saya ini Masjid Al-Ikhlas sementara, tapi sudah digunakan untuk sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha ya. Tapi alhamdulillah sudah ada bantuan dari provinsi kabupaten, mungkin sudah ada dananya sekitar mendekati 200 juta, tapi masih proses. Mohon doa dan dukungannya dari teman-teman semua. Semoga pembangunan Masjid Al-Ikhlas ini segera terlaksana dan cepat selesai ya. Jadi seperti biasa teman-teman, di perumahan kami setiap ada kegiatan ya, hari besar maupun hari-hari biasa, jika ada kegiatan-kegiatan maka kami kompak selalu bergotong royong ya, agar beban pekerjaan lebih ringan. Seperti ini persiapan Idul Adha, semuanya dikerjakan bergotong royong, baik dari takmir masjid maupun panitia hari raya Idul Adha ya. Ini lubangnya sudah kita gali untuk tampungan darah nanti saat pemotongan di sini, agar tidak tercecer darahnya kemana-mana dan menimbulkan aroma bau nantinya setelah pemotongan beberapa hari bahkan berminggu-minggu ya. Jadi ini sambil bercanda, sambil memberikan masukan posisi-posisi yang tepat nantinya, karena tidak gampang melumpuhkan sapi, terutama buat yang pemula. Tapi kita sudah berkurban di sini sudah beberapa tahun, jadi kita sudah sedikit memiliki pengalaman. Buat teman-teman yang mungkin ada pengalaman bagaimana cara merobohkan sapi dengan cepat, silakan komen di bawah ya. Masukan juga buat kami panitia dan takmir di Masjid Al-Ikhlas ya. Semoga dengan rekomendasi atau pengalaman teman-teman yang di-share di komen bisa menjadikan wawasan yang baru untuk kami ya, karena pengalaman itu sangat perlu, dan pengalaman itu perlu dibagi ke orang lain agar mengalir pahalanya ya, tentunya pengalaman yang baik. Kemudian di tempat kami biasanya tempat menaruh sapi dengan tempat pemotongannya itu agak ada jaraknya ya, supaya sapi yang belum dipotong itu tidak ketakutan saat melihat proses sapi yang lain dipotong. Karena pengalaman kami tahun lalu
itu sempat ada sapi yang mengamuk, kemudian sampai putus nilonnya karena dia melihat temannya dipotong, jadi dia ketakutan. Jadi kita menghindari itu, makanya kita posisikan jauh yang masih hidup dengan yang mau dipotong ya. Jadi nanti dibawa satu persatu dari sini gitu. Mungkin jika panitianya itu menyiapkan tirai ya, kadang saya lihat tuh ya di TV-TV ya, itu ada tirai di tempat pemotongan itu sejenis tabir sekat begitu, mungkin tidak apa-apa, sapinya yang lain dekat tuh nggak jadi masalah. Tapi kalau tidak ada tabir penutup di area tempat pemotongan tuh beresiko ya, sapi yang lain tuh ngamuk melihat prosesnya. Tentu naluri dia kan paham ya kejadian kawannya dipotong. Jadi ini dibuat patok di sini dari ulin 10-10, kemudian sapinya diikat di situ biar kuat. Kalau diikat di kayu-kayu kecil bisa tercabut ya, jadi harus ditancap ulin 10-10 yang dalam, karena ini bukan main-main, sapi besar, tenaganya besar ya, jadi harus benar-benar persiapan yang matang. Mungkin di tempat teman-teman, mungkin yang di kampung yang banyak pohon kelapa, ada pohon mangga, ada pohon nangka, jadi gampang saja tempat mengikatnya. Karena ini kita di perumahan, jadi kita buat patok ya. Tidak mungkin kita ikat di pagar rumah orang, bisa tercabut atau rusak pagar rumah orang. Nah teman-teman, ini bunga kates dan daunnya sangat nikmat sekali untuk dilalap, terutama buat makan di siang hari. Dipakai sambal yang pedas. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga kurban kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.